Bismillahirrahmanirrahim. Ayat berapa? 97 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Qul, katakanlah wahai Muhammad, lahum, kepada mereka orang Yahudi, lahum, kepada mereka orang Yahudi, mangkana, barang siapa ada, ya, ini orang Yahudi, aduwan, mangkana, barang siapa ada orang Yahudi, aduwan, memusuhi li Jibrila, kepada malaikat Jibril. Jadi orang Yahudi itu kan yang ayat sebelumnya kan memusuhi kan, ya, siapa? Abdullah bin Suraya, ya kalau nggak salah. Suraya ya tanya, siapa yang menurunkan Quran? Oh, Jibril. Lantas orang Yahudi mengingkari, aduh sayang, kok yang menurunkan Jibril? Jibril itu bawa musibah bagi kami orang Yahudi. Seandainya yang menurunkan Mikael, saya taat, karena Mikael itu adalah yang membawa keberkahan ke orang Yahudi. Itu dalam rangka pengingkaran. Makanya ini diingatkan kembali ayat berikutnya oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangkana, barang siapa ada orang Yahudi aduan yang memusuhi li Jibril, kepada malaikat Jibril, fal yamut, maka matilah orang Yahudi, ghaidun, karena benci. Fa innahu, maka sesungguhnya Jibril, nazala yang sudah menurunkan malaikat Jibril terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'ana, artinya Quran, ala qalbika, atas hati kamu, biidznillahi, biidzni, dengan izin Allah, bermakna bi amrin, artinya dengan izni ini dimaknai perintah. Jadi biidznillahi bermakna dengan perintah Allah, musaddiqan, yang membenarkan lima, karena sesuatu, baina yadaihi, antara kedua tangannya, yakni Quran tadi, qablahu, sebelumnya, minal kutubi, dari beberapa kitab, wahudan, dan menjadi petunjuk. Quran itu diturunkan menjadi petunjuk, melengkapi dari kitab yang diturunkan sebelumnya, qablahu, dari kitab-kitab yang sebelumnya. Bimakna minad dolalati, memberikan petunjuk, bimakna, artinya dari kesesatan, wa busro, dan memberikan kabar gembira, bil jannati, artinya memberikan kabar tentang surga, lil mu'minina, bagi orang mukmin. Orang Yahudi itu ya itulah, apa namanya, udah diberikan pengertian, ayat sebelumnya sudah jelas ya, gamblang, akhirnya tetap memusuhi Jibril. Karena orang Yahudi itu memusuhi Jibril, maka nanti nanti itu matinya dalam keadaan kebencian terhadap Jibril. Padahal Jibril itu menurunkan kitab Al-Quran itu atas perintah Allah. Jadi kalau dalam Al-Quran biidznillahi, ya, dengan izin Allah, itu artinya ya perintah atas perintah Allah. Mangkana, barang siapa ada aduan, yang memusuhi, lillahi, kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa rusulihi, dan utusannya Allah. Barang siapa memusuhi Allah, malaikatnya Allah, utusan Allah, wa Jibrila, dan malaikat Jibril. Ya, kenapa ini malaikat Jibril ini disebutkan secara khusus? Ya karena yang dimusuhi secara langsung itu malaikat Jibril. Karena menurunkan Quran. Seandainya yang menurunkan Mikael, kata orang Yahudi, tentu saya akan percaya.
Karena apa? Jibril itu membawa musibah bagi kami, kata orang Yahudi. Tapi kalau Mikail itu membawa keberkahan kepada kami. Ya, ini karena untuk mengingkari aja. Toh seandainya Allah menyuruh ke malaikat Mikail, ya pasti ingkar juga, cari alasan yang lain. Bi kasrin dengan dibaca kasroh al-jimi, jimnya Jibril. Nah, Jibril itu dibaca kasroh jimnya. Wa fathaha, dan dibaca fathah fathah, dan juga bisa dibaca fathah. Ya, Jibril ini kalau kalian membaca Jabril juga boleh, dibaca Jibril boleh. Wa fathaha, dibaca fathah juga boleh. Ya. Jadi bacanya gimana? Jabril bila hamzatin tanpa hamzah. Ya, Jabril kalau dibaca ja ya itu tanpa ya. Kalau ini Pak Ji panjang, Jibrila. Tapi kalau kalian mau membaca ja boleh, tapi tanpa ya mati. Nah, bila hamzatin tanpa hamzah. Membacanya bagaimana? Wajab berila pendek. Wabihi dengan ini lafal Jibril biain dengan ya waduniha, dan bisa juga tanpa ya. Jadi kalau kalian membaca Jibril ini pendek juga boleh. Jadi cara membacanya ada 3 macam. Wajibrila boleh, wajibrila boleh, wajabrila juga boleh. Ya, ini karena diulang lagi bahwa cara membaca Quran itu hadis yang mutawatir, ya, yang mutawatir itu ada 7. Maka terkenalah qiraah sab'ah, bahwa membaca Quran itu ada 7 cara. Itu sesuai dengan lahjahnya, gaya bahasanya orang-orang yang ada di Arab pada waktu itu. Ada juga yang 3, kalau yang mutawatir itu 7 ya, yang kuat sekali. Itu bisa dipakai sehari-hari baca Quran, bisa juga dipakai dalam bacaan sholat. Kalau qiraah yang 10, yang asyroh ditambah 3, itu yang 3 itu tidak mutawatir. Nah, itu boleh dibaca Quran sehari-hari, tapi tidak boleh dibaca dalam bacaan di dalam sholat. Ditambah lagi ada 3 bacaan, namanya qiraah saddah. Qiraah saddah itu ya yang meragukan, yang enggak sahih ya. Nah, itu hanya boleh dipakai untuk keilmuan, pembelajaran. Ngarang kitab itu boleh. Dibaca dalam Quran sehari-hari tidak boleh. Dibaca dalam bacaan sholat tidak boleh. Itu yang 3. Itu namanya qiraah saddah. Ada cacatnya. Jadi kalau kalian ada seorang qori yang membaca ya Jibril lah, ini dibaca Jabril juga boleh. Hendaknya kalian jangan menyalahkan. Jadi kalau ada kok kira-kira ini kok aneh ya, bukan kayak bacaan saya itu. Kalian sebagai santri jangan buru-buru menyalahkan. Barangkali ya kalau kita kan hafaz, ada waras, banyak sekali ya. Ada 7 cara membaca Quran. Jadi hati-hati, cari tahu dulu. Nah, kalau kalian udah tahu baru seandainya benar atau salah itu baru bisa membenarkan. Jadi Jibril itu macam-macamnya. Wa Mikala dan malaikat Mikail. Utifa atofkan, disandarkan alal malaikati kepada lafal malaikat, min atfil khosi, dari atafnya tertentu, alal ami, atas yang umum ya. Kalau atof itu artinya disandarkan, kalau tertentu itu ya biasanya khusus. Khos itu khusus, di sini disebutkan Jibril itu berarti khusus. Alal am, atas am, nah itu berarti disandar atas umum ya, semua malaikat. Yang disebut malaikat Jibril, tapi ada atofnya, berarti ya semua malaikat. Artinya begitu. Wa fi qiraatin, dan dalam bacaan yang lain Mikaila. Mikala ini bisa dibaca Mikaila, 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 boleh. Gitu.
Bihamzatin dengan hamzah. Nah, ditambahi ya, setelah kaf itu ada ya-nya. Wa ya'in, dan itu setelah kaf itu ada hamzahnya dan ada ya-nya. Jadi bisa dibaca Mikaila. Bihamzatin dengan hamzah wa ya'in dan ya. Wa fi ukhra, dan di dalam bacaan yang lain bila ya'in tanpa ya. Nah, kalau tanpa ya berarti pendek. Mikaila. Mikail itu bisa dibaca ada 3 di sini yang kalian udah ketahui. Wa Mikala boleh. Wa Mikaila boleh. Wa Mikaila boleh. Tambah ilmu ya kalian. Jadi baca Quran itu banyak, tapi kalau ada orang membaca ya, misalkan Mikaila ya, dipanjangkan gitu seperti itu, jangan kalian salahkan. Itu boleh-boleh saja. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah aduun, ya innallaha, maka sesungguhnya Allah aduun, menjadi musuhnya lil kafirina, bagi orang-orang yang kafir. Jadi kalau orang Yahudi tadi kan memusuhi ya, musuh malaikat, memusuhi nabi, yang disebutnya ya Jibril sama Mikail. Tapi dalam menafsirkan ayat ini bukan hanya terbatas kepada Jibril dan Mikail. Ini namanya ataf khos alal am, disandarkan kepada tertentu, disebutkan namanya atau yang umum. Artinya siapa? Ya semua malaikat. Kalau orang memusuhi semua malaikat, nantinya berarti dianggap memusuhi Allah. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Auqahu artinya menjatuhkan kepada musuh. Mauqi'un yakni mauqi'ul lahum, auqahu artinya menjatuhkan, mauqimun menjatuhkan lahum kepada mereka, bayanan sebagai keterangan lijalihim bagi orang yang bodoh. Walaqad anzalna, dan sungguh-sungguh telah menurunkan aku Allah. Nanya itu domirna, ini kembalinya ke Allah. Domir udah hafal belum kalian? Huma hum, dia huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ananahnu. Nah, sekarang ngaji mulai kalian perhatikan domir. Walaqad anzalna, ya domir itu artinya apa sih? Kata ganti. Dan sungguh-sungguh, lah ini juga litaukid, kot juga litaukid. Dan sungguh-sungguh telah menurunkan aku, nanya ini aku. Kata ganti sebagai ke siapa? Ya Allah. Walaqad anzalna, dan sungguh-sungguh aku Allah telah menurunkan ilaika kepadamu, ya Muhammadun, artinya kepada Nabi Muhammad, ayatin, tanda-tanda, bayyinatin yang jelas, awadihatin artinya jelas-jelas, halan keadaannya. Jadi Allah itu mengingatkan kepada Nabi, ya Muhammad, kamu itu aku udah menurunkan kepadamu tanda-tanda yang sangat jelas keadaannya. Rodun untuk menolak, jadi menurunkan bayinat, ya penjelasan itu artinya apa? Ya wahyu. Ya wahyu termasuk juga dengan menurunkan mukjizat. Wahyunya Allah apa? Ya Al-Qur'an. Mukjizatnya apa? Ya kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang tidak dimiliki oleh manusia yang lain. Itu namanya bayinat. Jadi bayinat itu bukan hanya Quran, termasuk mukjizat ya. Tujuannya apa? Menurunkan wahyu dan mukjizat. Itu adalah raddun, untuk menolak liqauli Ibnu Suraya. Nah, dari perkataannya Ibnu Suraya. Ibnu Suraya itu siapa? Namanya Abdullah aslinya. Pendeta Yahudi yang mengatakan, aduh Muhammad, sayang yang menurunkan itu Quran itu kok Jibril itu membawa laknat bagi kami.
seandainya yang menurutkan Mikail, saya akan nurut, akan ikut kepadamu. Ya, itu mah hanya alasan aja. Liqauli Ibnu Suraya. Jadi Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tujuannya untuk menolak perkataan Ibnu Suraya lin Nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majitana ma sesuatu jitana yang aku datangkan, akunya na, dhamir na ini kembalinya ke Allah. Jitana yang aku datangkan kepada Muhammad bisyai'in dengan sesuatu. Wama yakfuru, wama dan tidak yakfuru biha, yakfuru wama yakfuru dan tidak pada kafir biha, biha dengan bayinat, yakni wahyu Al-Quran dan mukjizatnya itu illal fasikuna, kecuali orang yang fasik. Maka setelah wahyu itu diturunkan, bayinat tadi diturunkan, maka tidak akan ada orang yang kafir dengan wahyu-wahyu Allah, mukjizat-mukjizat Allah yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, kecuali siapa? Illal fasiquna, kecuali orang yang fasik. Nah, fasik di sini apa? Bukan hanya sekedar fasik. Ya. Nah, jadi fasik itu ada dua pengertian. Fasik itu apa sih artinya? Kalau secara letterlek sehari-hari ya fasik itu orang yang suka melanggar ketentuan agama. Padahal mereka itu sudah tahu. Ya, kadang-kadang melanggar. Tapi juga fasik, lafal fasik ini ditujukan kepada orang kafir. Kenapa orang kafir ya, orang Yahudi yang belum beriman kok disebut fasik? Ya, mereka itu sebetulnya sudah tahu. Kan sudah diberikan wahyu oleh Allah melalui Nabi Muhammad. Tapi mereka ingkar, udah tahu tapi tetap nggak beriman. Makanya fasik itu juga untuk kita orang Islam ya, yang suka melanggar ketentuan hukum Islam, termasuk juga orang-orang kafir. Jadi fasik itu bukan dulu pada orang Islam, tapi umumnya ya. Kalau sehari-hari kita, yaitu orang fasik itu orang Islam yang suka melanggar hukum-hukum Islam. Itu disebut fasik. Tapi di Quran juga ada lafal fasik itu ditujukan kepada orang Yahudi, orang kafir. Walaupun belum Islam disebut fasik. Karena apa? Mereka udah tahu juga. Wahyu-wahyu Allah udah tahu. Gitu. Fasik di sini ditujukan kepada orang kafir. Kafaru artinya ditujukan kepada mereka yang masih pada kafir. Biha dengan bayinat tadi, dengan Quran, dengan wahyu, dengan mukjizat. Awakullama ahadu, awakullama ya ini namanya istifham. Ini istifham. Jadi istifham itu ada beberapa banyak ya, ada yang ingkari, ada tasdiqoh membenarkan, ada musawwi menyamakan. Awakullama ay bimakna kafaru, ay bimakna kafir artinya orang kafir. Wa kullama dan tetkalanya ahadu mereka berjanji Allah kepada Allah, ahdan dengan janji, alal imani kepada iman. Nah, tetkalanya orang Yahudi janji kepada Allah mau beriman, bin nabi kepada nabi, in khoroja ketika keluar, ketika muncul, awin nabi artinya nabi. Ketika nabi diturunkan, setelah nabi diutus, nabi yang terakhir, ala yu'awinu, mereka itu tidak menolong, alai di atas yang memerangi nabi, al musyrikina dari orang musyrik. Nah, ya itulah Yahudi ya, mereka berjanji mau iman, ya, tapi begitu Nabi diutus diangkat menjadi Nabi, Nabi Muhammad diperangi oleh orang musyrik, ya, orang musyrik. Makanya kenapa di sini ada kata-kata musyrik? Karena Yahudi itu nggak musyrik, dia iman juga kepada Allah. Gitu. Karena apa? Umatnya Nabi Musa. Ya. Hanya mereka kan merubah kitab Taurat menjadi Talmud itu ya, ditutup, kebenarannya itu ditutup. Hanya tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tapi Tuhannya siapa? Ya Allah. Yahudi itu Allah. Nasrani juga Allah. Hanya Allahnya kan ada tiga ya. Tuhan anak, Tuhan ibu,
Tuhan Bapa. Sama Allah itu. Nah, yang musyrik ini orang yang tidak percaya. Artinya siapa? Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Siapa? Ya ada yang menyembah berhala, ya. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah matahari. Bukan negara orang Jepang aja yang menyembah matahari itu. Kunanya kuno sudah ada. Majusi itu yang disembah apa? Api. Siapa? Api. Kan dia macam-macam ya. Nah, di tempat di tinggi, ya, di tempat disebutnya apa? Manaro. Majusi, ya, kerajaan Majusi kalah. Nah, ditaklukkan oleh Islam, nah, direbutlah menjadi menara. Apinya diganti dengan toa. Sekarang gitu ya. Nah, itu adat Yahudi, menaranya itu. Ini yang punya dulu orang Yahudi, budaya Yahudi ya. Nah, diganti dengan toa untuk adat. Siapa orang Majusi yang berjaya kepada Islam? Jasanya besar sekali. Nah, ingat nggak? Salman Al Farisi itu orang Persia, orang Majusi itu. Nah, beliau itu pintar sekali, orangnya cerdas ya, mampu memahami Taurat dan Injil ya. Akhirnya dibaca bahwanya nanti di akhir zaman itu akan diturunkan nabi terakhir, yakni yang namanya Muhammad. Padahal ini orang cerdas, anaknya pembesar, tapi mencari jejak nabinya itu mau dicari itu. Akhirnya dia keluar dari zona yang aman, keluar dari Iran ya. Persia itu kan Iran ya, kalau sekarang itu Iran. Keluar mengembara, dia berguru kepada pendeta Nasrani. Supaya apa? Nah, nanti supaya tahu jalan, ditunjukkan di mana nanti Muhammad ini lahir sesuai dengan petunjuk Taurat dan Injil. Nah, jadi budak. Nah, dia rela menjadi budak. Budaknya pendeta Nasrani, pindah lagi jadi budaknya pendeta yang lain lagi, yang ahli Taurat, pindah lagi sampai 3 kali menjadi budak, dijual belikan. Akhirnya ketemu sama Nabi. Akhirnya yang memerdekakan siapa? Zaman Nabi, ditebus, dimerdekakan oleh Nabi menjadi merdeka dari budak. Nah, Salman Al Farisi ini tokoh dari Persia yang bukan keturunan Arab, yang berjasa besar terhadap Islam. yakni apa? Suatu perang Khandaq. Ingat ya, perang Khandaq. Parit Khandaq itu. Wah, Nabi udah bingung dengan sahabatnya. Bagaimana ini ya? Musuhnya sangat banyak sekali ya perang Khandaq itu. Musuhnya konon katanya hanya 3.000 melawan 10.000 ya. 3.000 tentara umat Islam melawan 10.000 bahkan lebih. Nah, itu akhirnya kerepotan ini. Gimana cara mengatasinya supaya tidak kalah? Nah, Salman Al Farisi ini mempunyai ide yang sangat-sangat mengusulkan kepada Nabi, ya Nabiullah, ini bagaimana untuk mengatasi ya, kesenjangan pasukan kita tentu akan kalah kalau perang secara langsung, konfrontasi secara langsung. Gimana kalau seandainya kita membuat parit? Akhirnya dibuatlah parit. Ya, di luar kota Madinah itu buat parit keliling itu, yang lebarnya parit itu seandainya kuda terbaik pun tidak bisa melompat. Kurang lebih berapa meter itu? Kuda terbaik pun tidak bisa lompat. Itu ya kurang lebih 2 meter lebih ya, 2 meter ke atas. Nah, mungkin 3 meter lebarnya. Ya. 3 meter diusulkan. Akhirnya digali parit itu di luar kota Madinah itu. Gali. Supaya apa? Nah, orang-orang kaum musyrikin ya, nah, itu tidak mampu menyerang umat Islam yang ada di kota Madinah. Jadi di luar kota Madinah itu dikelilingi Khandaq itu parit. Itu yang mengusulkan siapa? Itu Salman Al Farisi. Nah, sewaktu menggali parit itu ada batu yang sangat besar. Semua sahabat Nabi itu tidak mampu mengangkat batu yang sangat besar, nah, sehingga menghalangi parit itu. Ya, kalau batu itu nggak diambil, nanti kuda bisa loncat itu. Karena apa? Loncat ke batu dulu, baru loncat berikutnya ke daratan. Sangat besar. Lantas Nabi turun tangan. Batu besar itu dipukul oleh Nabi itu. Wap, ya, kalau besi ketemu batu, ya, batunya keras, itu kan mengeluarkan api itu. Ya, selap gitu, pasti mengeluarkan api itu. Nah, sinarnya itu sampai di Spanyol.
di Bizantium sinarnya itu. Lantas Nabi bersabda, nah nanti suatu saat kejayaan Islam, kalau sekarang itu kita belum bisa menaklukkan Roma, suatu saat tentara Islam itu akan menaklukkan tentara Roma yang ada di Bizantium, negara Spanyol sana. Ya, itu Nabi berkata gitu. Nah, akhirnya apa ya? Itu setelah berhasil Bizantium itu ditaklukkan sewaktu zaman Khalifah Umar Ibnul Khattab. Jadi lama, jaraknya itu lama, puluhan tahun. Sabda Nabi dengan fakta kenyataan itu puluhan tahun. Kesimpulan dari ini apa? Ya, kesimpulannya kalau Nabi aja bersabda, ya, nah, waktu itu beliau masih gagah ya. Kerajaan Bizantium, kata Nabi sudah disabdakan sewaktu perang Khandaq, baru bisa ditaklukkan semasa Khalifah Umar Ibnul Khattab. Artinya apa? Kita harus bersabar. Di Quran ada nanti suatu saat kita itu akan dipimpin oleh khilafah Islamiyah, pemerintahan Islam yang soleh. Tapi harus sabar. Ya. Pernah kan Bapak sampaikan, ya harus sabar. Kita harus kuat dulu, kuat modal hartanya, bala tentaranya, terus senjatanya, ya, terus kekuasaannya. Harus sabar. Nabi aja puluhan tahun ya, puluhan tahun itu. Nah, Quran janji Allah pasti kenyataan bahwa kita itu akan dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Tapi sabar, bertahap. Jangan buru-buru. Nah, kalau sekarang ada orang yang buru-buru khilafah Islamiyah ya repot. Semuanya kan gagal total. Ikhwanul Muslimin di Mesir gagal. Beberapa tahun yang lalu pemilu menang. Khilafah Islamiyah itu, partai Islam itu menang, tapi ya karena belum waktunya, kebijaksanaannya justru merugikan mayoritas orang Islam. Akhirnya apa? Dikudeta oleh junta militer. Ada juga di mana? Di Aljazair juga sama gitu. Terus di di Palestina ya, tetap aja kalau selama kita nggak sabar ya pasti akan gagal. Walaupun di Quran jelas-jelas bahwa suatu saat kita ini dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Coba aja di Palestina, sampai sekarang udah yang meninggal ada berapa? Hampir 40.000. Malah di Rafah itu sekarang dibombardir. Penduduknya padat, kurang lebih 1,5 juta orang dibombardir oleh Israel karena nggak sabaran orang dari faksi Hamas. Faksi di Palestina, orang Palestina sendiri nggak rukun itu. Antara Hamas, Al-Quds, terus PLO itu nggak rukun, nggak akur. Belum waktunya, sabarlah. Senjatanya masih kalah, ekonomi masih kalah, penguasaan dunia masih kalah, ya tetap kalah. Sabar. Itu di Aljazair juga gitu. Partai Islam menang, itu digulingkan oleh tentara Islam. Karena apa? Ya itulah kalau namanya jalur keras ya. Kalau yang keras-keras, kondisi saat sekarang ini belum memungkinkan. Karena apa? Kita kalah. Kita boleh mendirikan khilafah Islamiyah di Indonesia. Ya kita perjuangkan melalui jalur konstitusi. Ya, melalui jalur konstitusi di DPR sana. Nah, bukannya kita dengan kekuatan, dengan perang. Ya. Itu mengingkari ya. Karena Nabi di Piagam Madinah itu nggak ada khilafah Islamiyah. Pokoknya madani aja, insan madani. Makanya di sini pakai nama pondok pesantren Insan Madani itu mengambil daripada Piagam Madinah. Jadi Piagam Madinah itu Nabi Muhammad nggak mendeklarasikan ini negara Islam, bukan. Ini pemerintahannya madani. Madani itu apa? Artinya yang membawa kesejahteraan kepada seluruh golongan, seluruh agama. Yang penting yang non-Islam, waktu itu ada Yahudi dan Nasrani, harus taat kepada pemerintahan Islam itu aja. Harus taat, membayar pajak. Ditarik mulai zaman Nabi juga ada pajak. Ditarik dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang yang kafir. Dipakai apa? Ya untuk membiayai perjuangan Islam. Nah, dari pajak orang-orang yang kafir, Yahudi, Nasrani ini kan ada ya. Harta-harta yang didapatkan dari yang tidak jelas asal muasalnya. Nah, itu boleh ya.
boleh aja untuk membangun negara. Makanya kalian juga jangan fanatik. Oh, negara Indonesia itu ada yang pajak rokok, ada pajak minuman keras, ada pajak apalagi yang haram-haram, ternak babi, ini itu, ya nggak apa-apa, itu yang mengelola negara. Ya kalau kalian mengharapkan ya, misalkan rokok haram, apa-apa haram, ya jalan itu ya akhirnya menjadi haram semua kan. Karena apa? Sebagian didanai dari pajak-pajak minuman keras, ya, cukai-cukai rokok, ternak babi, prostitusi. Nah, kalau sesuatu ya dibuat dari barang yang haram, nah, kan hasilnya apa? Haram juga kan? Gitu. Makanya kalian nanti kalau jadi pembesar, tokoh, hati-hati mengharamkan sesuatu. Kembalikan kepada ahlinya. Kalau kalian mengharamkan rokok, mengharamkan pajak khomer, judi, mengharamkan peternakan babi, ya itu jalan-jalan yang kita lalui yang mulus-mulus itu dibangun dari sebagian dari sana. Artinya apa? Kalian nggak boleh lewat dari situ. Terus lewat mana Pak Paki? Ya terbang aja. Ya, itu. Jadi namanya zaman Nabi pun sama. Pajak itu juga masuk ke Baitul Mal, nanti dikelola oleh negara, ya untuk honor para guru, untuk membiayai perjuangan Islam. Ya. Gitu. Jadi ada orang Persia itu yang sangat berjasa sampai nanti kiamat pun terkenal, namanya siapa? Salman Al-Farisi. Makanya banyak juga orang yang mengidolakan nama Salman Al-Farisi itu anaknya diberi nama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu ya bangsa Persia. Ada Al-Parsi, ada yang baca Al-Parsi, ada yang Al-Farisi. Ya, itu jadi Persia sana. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi? Awakul lama udah. Bismillahirrahmanirrahim. In kharaja, tatkalanya muncul, awin nabi artinya nabi, ala yu'awinu, orang Yahudi itu tidak menolong alaihi atas nabi dalam peperangan, dalam memerangi al musyrikina orang musyrik. Nabadahu melepaskan, torohahu artinya melepaskan, nabadahu torohahu, melepaskan kepada janji, melepaskan. Nabadahu karena Nabi gak dibela, ya Nabi diperangi orang musyrik. Padahal udah janji orang-orang Yahudi itu mau membantu, tapi setelah diserang faktanya nggak mau bantu. Nabadahu maka melepaskan, torohahu artinya melepaskan terhadap janjinya, ahdan tadi orang Yahudi yang udah janji. Farikun kelompok minhum dari mereka orang Yahudi, binafsiha dengan merusak terhadap janji. Jawabun sebagai jawab, kullama wa huwa mahalul istifham. Jawabnya lafal dari kullama tadi. Jadi nabadahu ini menjadi jawabnya dari kullama. Ini ilmu nahwu, enggak usah Bapak jelaskan. Mahalul istifhami yang menempati istifham pertanyaan, istifham ingkari berupa istifham ingkari. Bal akan tetapinya lil intiqali, akan tetapinya aktsaruhum dari sebagian besar mereka orang Yahudi, la yu'minuna mereka tidak pada beriman. Satu ayat lagi sampai ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum, dan tatkalanya mendatangi, walamma ja'a dan tatkalanya didatangkan hum kepada mereka orang Yahudi, rasulun utusan, tatkalanya didatangkan kepada orang Yahudi utusan min indillahi dari sisi Allah Ta'ala, Muhammadun berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, musaddiqun yang dibenarkan,
lima musaddiqun yang dibenarkan terhadap kitabnya Nabi Muhammad, mahum beserta orang banyak Yahudi, nabada yang melepaskan, farikun sekelompok, minalladzina dari orang banyak, utul kitaba yang telah didatangkan beberapa kitab. Orang Yahudi ini sudah dikasih kitab, ada Taurat, ada Injil, terakhir Quran. Tapi mereka juga ada sebagian kelompok yang nabada, melepaskan kitab Allah itu. Artinya melepaskan apa? Yang nggak percaya. Kitab Allah yakni kitabnya Allah, ayat Taurat, artinya kitab Taurat. Kitab Taurat aja diingkari. Karena apa diingkari? Ya nggak semua diingkari sih, kalau ajarannya sebagian juga dipakai. Tapi diingkarinya itu nanti ada akhir zaman, yakni Nabi yang terakhir dan kitab Al-Quran. Nah, dua hal ini diingkari. Pada Al-Quran itu kan menyempurnakan Taurat dan Injil, mereka tetap mengingkari. Itu namanya nabada, itu melepas. Waro'a di belakang duhurihim punggung mereka. Ailam ya'malu artinya tidak mengamalkan. Zuhur, mereka melepaskan ya di punggung mereka. Ini bahasa kinayah. Kinayah itu kalau bahasa Indonesianya apa? Perumpamaannya tamsil. Orang kok dipunggungi, misalkan si A itu memunggungi seseorang, akhirnya pendapat seseorang itu tidak dipakai, itu artinya apa? Mengumpamakan lah, memunggungi itu ya akhirnya nggak mengikuti, nggak menuruti, nggak meyakini. Bahasa kinayah. Ailam ya malu artinya tidak mengamalkan bima dengan kitab Al-Quran, bima dengan sesuatu fiha yang ada dalam kitab Al-Quran, minal imani dari iman, bir rasuli kepada rasulnya, wa wairihi dan selain rasulnya, ya, termasuk Quran, kitab-kitabnya. Ka'annahum seperti ka'annahum maka orang-orang mereka orang banyak Yahudi la ya'lamuna mereka tidak pada tahu sesuatu fiha dalam kitab Taurat man orang annahu sesungguhnya Nabi Muhammad nabiyyun nabi hakun itu benar. Kitab Taurat diingkari, mereka enggak tahu la ya'lamun, mereka tidak mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu benar, Nabi terakhir zaman, termasuk kitab Al-Qur'annya. Karena apa? Ya, pemimpinnya, pendeta-pendetanya itu tetap hasud. Kalau meyakini nanti takut kehilangan pengaruh mereka, takut kehilangan uang-uang mereka. Kalau umatnya melakukan dosa kan pada nebus. Nah, itu ketakutan kehilangan. Sedangkan orang-orang awam nggak pada mengetahui. Itu sebagian itu kan kitab Taurat itu sudah dirubah. Jadi yang ditutup, dihilangkan. Ya, nanti akhir zaman ada nabi terakhir menurunkan kitab, ya Allah itu Quran itu dihapus oleh pendeta-pendeta Yahudi. Nah, sehingga nggak pada tahu. Awannaha atau sesungguhnya ayat bayinat ini kembalinya kepada Quran. Dan wahyu Allah dan mukjizat Nabi, kitab Allah yakni berupa kitabnya Allah. Wattaba'u dan mereka mengikuti atfun menjadi ataf ala nabada atas lafal nabada, mengganti, akhirnya mengganti. Wattaba'u itu mengikuti, atafnya nabada artinya apa? Wattaba'u ini mengikuti Taurat tapi mengingkari Nabi dan Quran. Mata telu tidak membacakan ayat talat, artinya mata telu sesuatu tatelu mereka dibacakan. Ayat talat artinya dibacakan asyayatinu setan. Asyayatinu setan banyak, para setan ala ahdi mulki Sulaiman. Ala ahdi mulki Sulaimana atas masanya Raja Sulaiman. Mengganti, Quran itu diganti, akhirnya mereka membaca diganti.
kepada mereka oleh setan itu dibacakan sewaktu masanya Nabi Sulaiman. Minas sihri, dari sihir. Wah, ini jauh ya. Udah beda ayat ya. Wallahu a'lam bissawab.